Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Alivia Pertiwi. Saya dari kelas akuntansi B tingkat 2 semester 4. Maksud dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan dosen Bapak Franzi Farman MAK. Di sini saya akan membahas tentang kasus yang sekarang ini lagi marak-maraknya, yaitu virus corona atau COVID-19. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dari si virus corona ini atau COVID-19 ini. Virus ini merupakan virus yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2, yang menular antar manusia yang dipaparkan melalui tetesan cairan yang ketika kita itu sedang bersin atau batuk, atau bisa pula melalui tangan itu yang sudah megang benda padat seperti gagang pintu dan lain sebagainya. Virus ini konon katanya ditemukan di negara Cina, yang lebih tepatnya di kota Wuhan, provinsi Hubei. Dan virus ini berasal dari dari hewan, katanya dari kelelawar. Dan sejak saat itu virus ini makin menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh mancanegara, khususnya ke negara Indonesia. Terus, gejala awal dari COVID-19 ini awalnya yaitu ada batuknya batuk kering, terus pilek, terus demam dan sesak napas. Dan kalau misalnya makin parah itu bakal mengakibatkan pneumonia atau infeksi pada kantung pernapasan paru-paru. Nah, itu pengertiannya. Dan terus cara penanggulangan atau cara pencegahan dari virus corona ini atau COVID-19 ini gimana? Sederhana saja, yang pertama kita harus rajin-rajin mencuci tangan yang bersih, terus pakai sabun. Nah, itu bakal meminimalisir si virus tersebut. Terus yang kedua, hindari memegang wajah. Nah, itu suka spontan ya. Kalau aku itu suka spontan. Terus selanjutnya ada hindari berjabat tangan dan berpelukan. Nah, itu takutnya itu misalnya kita ketemu temennya itu nggak tahu sedang ada gejala si virus corona ini. Terus selanjutnya etika ketika bersin dan batuk. Nah, ini yang paling sangat diabaikan oleh masyarakat. Biasanya suka bersin batuk sembarangan, gak ditutup pakai tangan atau pakai tisu. Terus selanjutnya membersihkan perabotan rumah. Nah, ini paling penting, harus rajin-rajin membersihkan perabotan rumah, apalagi yang daerah dapur itu tuh biasanya suka lewat tikus-tikus. Terus selanjutnya ada mencuci bahan makanan. Nah, ini paling penting. Terus selanjutnya ada hindari berkumpul dari kerumunan banyak orang. Nah, di sini masih sangat sulit ya buat masyarakat sekitar buat nggak bisa gitu diam di rumah aja dulu sehari atau beberapa minggu ke depan. Itu sulit banget. Pengennya tuh main-main terus gitu. Jadi
ya gitu. Nah, ini yang paling penting. Yang terakhir ada jaga jarak sosial atau social distancing. Itu pasti kalian udah tahu ya apa itu namanya social distancing atau jaga jarak sosial. Terus selanjutnya di sini ada status-status dari si COVID-19 ini. Yang pertama ada ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, di sini ODP itu belum menunjukkan gejala dari si virus COVID-19 ini, atau apa tuh namanya tuh ya pokoknya mah belum terpapar gejala dari virus corona. Terus yang kedua ada PDP atau PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ini si pasien ini sudah terjangkit gejala si COVID-19 ini, seperti tadi yang saya sebutkan, ada batuk kering, ada demam, ada pilek, ada sesak napas. Nah, itu sudah masuk ke tahap PDP. Nah, terus yang terakhir ada status positif atau suspek. Nah, ini itu si pasien itu sudah menunjukkan gejala dari si COVID-19 ini, dan itu harus ditindaklanjuti oleh pihak tim medis, dan harus ada metode-metodenya yang dilakukan oleh para perawat, para dokter. Nah, selanjutnya pesan buat masyarakat dan pemerintah khususnya untuk penanggulangan terhadap atau pokoknya mah pesan buat masyarakat sama pemerintah terhadap COVID-19 ini. Yang pertama di sini kita semua harus tetap tenang, namun tingkatkan lagi kewaspadaannya agar enggak terjadi apa-apa terhadap kita, terhadap semuanya. Terus yang kedua, tetap jaga kebersihan. Nah, ini yang paling penting. Tetap jaga kebersihan dan selalu berikhtiar berdoa kepada Allah, pada Tuhan, supaya kita dijauhkan dengan adanya situasi kondisi yang tidak diinginkan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.